ya udah ini ulang tahun dia, ini momen kamu datang aja ke situ tanpa koordinasi, kan harusnya koordinasi dulu sama penyidik ya, tanpa koordinasi datang aja. Nah tadi aku datang tuh jam 10, waktu jam 10 aku datang, aku masuk, waktu masuk itu kita di ruang tunggu, Niki lihat kita, Niki ketawa lampain tangan, jadi kita nunggu nih kan, nunggu. Ternyata aku nggak ngerti gimana koordinasinya, ternyata harus koordinasi sama penyidik ya. Nah aku nggak ngerti, dia tanya nama aku sampai dia bilang nama aku Resa, dia bilang nama aku Desa, dia bilang aku nama, pokoknya dia salah. Aku bilang bang jangan salah, karena kan ini orang mau bertemu sama mama Angga kan ribet ya, jangan salah. Sampai aku bilang jangan salah ya bang, dia sebut 4 kali salah. Tapi Niki sudah ngelihat kita, sudah senyum, sudah lambai. Oke kita nunggu nih, terus tiba-tiba datang bapak itu, lagi ibadah mau nunggu nggak gitu. Nah aku pikir juhur tadi ya? Iya mau juhur tadi kan jam 10 kan, mau ibadah mau nunggu nggak gitu. Jadi aku pikir aku juga mau nunggu ibadah, aku pikir udah ibadah aja, mungkin aku besok datang lagi gitu. Nah tadi terus teman aku yang Malvin juga lagi di sini kan, Malvin Pin kesana ya Pin yuk, siapa tahu udah selesai, aku pikir kan siapa tahu udah selesai nih gitu. Selesai ibadah. Nah saya ibadah, makanya tadi aku juga balik lagi, ternyata katanya masih habis minum obat ya, minum obat istirahat. Aku pikir ya udah aku balik besok aja kesini lagi. Nah, tadi kita bawa kue ulang tahun dari tahun Katesa aja, sama dari aku Egy. ini juga buat Niki, karena kan kebetulan hari pas ulang tahunnya. Ulang tahunnya. Jadi kita bawa kue apapun yang terus kita disuruh minta berkirim surat. Iya, disuruh tulis kan, kita tulis surat lah ke Niki kan. Ya udah Niki, kamu wanita strong, Niki aku bilang kamu wanita strong, kamu wanita hebat. Saat ini aku masih percaya kamu tidak bersalah. Aku harap kamu sehat-sehat aja di hari milad kamu, dan aku harap tetap sehat. Dan aku tulis terakhir keep strong, love Tessa Mariska. Kalau Egy tulisnya apa itu? Kalau aku kan Niki, happy birthday, semangat ya Kak di hari ulang tahun ini, tetap kuat, jangan putus asa. Pokoknya Kakak jadi orang hebat gitu, wanita hebat yang tangguh untuk anak-anak Kakak. Tapi sejauh seberapa dekat sih Kak Tessa sama Niki? Oke. Semua mungkin udah tahu ya, aku sama Niki berseteru tuh 6 tahun. 6 tahun aku berseteru dengan Niki dari tahun 2019. Itu benar-benar yang kata orang musuh bebuyutan. Oke, aku serang Niki, Niki serang aku. Serangan ya, sampai teman aku juga kan yang waktu itu Indra Tarigan kan, sampai itu. Jadi kita musuh bebuyutan ya. Waktu 8 bulan yang lalu, waktu Niki lagi bermasalah sama Loli, yang sama Loli itu, aku di situ langsung pikir, wah, aku harus mendukung Niki nih. Aku hempaskan rasa benci aku, rasa kesel aku, rasa nggak suka aku sama Niki. Aku langsung dukung Niki karena aku merasa Niki adalah seorang ibu yang melahirkan seorang anak perempuan. Aku juga punya anak perempuan yang dulu kata orang suka diserang sama Niki juga dulu kan, banyak lah udah tahu ya, aku harus ngomong ya. Dan anak perempuan aku mau berdamai, malah anak perempuan aku bilang kasihan tante Niki mami, kasihan tante Niki. Aku tanya, kamu masih sakit hati nggak sama tante? Kamu kan seperti kata Nizia dibilang Sadako, lu nggak sakit hati, anak lu dibilang Sadako. Kata anak aku, kenapa aku harus sakit hati gitu ya. Aku bilang ya udah, anakku yang nyaranin aku tuh dukung Niki, karena anakku yang nyaranin aku dukung Niki. Benci aku tuh udah mungkin sama kayak Niki 1000%. Niki pun pasti sama 1000%. Aku hempaskan, aku langsung bela Niki karena di situ adalah dia seorang ibu. Aku ngebayangin gimana anak aku jika begitu, anak perempuan aku, makanya aku bela Niki. Nah di tanpa aku bela Niki di setiap wawancara, di saat itu kalau aku live TikTok, Niki masuk akan pasti menyapa kakak, kakak gitu, pasti menyapa ya kan. Dan titik-titik aku banyak yang di repost sama Niki. Itu menurut aku berarti dia sudah berdamai juga dengan hatinya. Sebagaimana saya berdamai dengan hatinya. Nah saya di sini sebagai mantan musuh, saya niat baik. Ini hari ulang tahun. Saya mencoba datang walaupun ya seperti orang ulang tahun layaknya ya, kita bawa kue gitu ya. Ya walaupun kita belum bisa ngobrol banyak-banyak ya kayak. Iya, even nanti tapi tadi ini kita keluar senyum kan, ada pintu ya, ada itu kan. Niki keluar, Niki lihat kita, Niki ketawa, Niki lambai tangan. Iya, dia pakai baju warna biru muda, sama ininya orange. Iya, sama ininya orange. Jadi pakai orange ya. Pakai biru muda katanya
Tapi tadi mau pergi ibadah sama Iya. temennya. Jadi kan Senyum. senyum. Dadah, gitu. Nah, dadah. Terus kita dibilang sama yang depan, mau tunggu nggak karena mau ibadah. Tuh. Sholat berarti ya, karena itu zuhur. Aku waktu itu bilang, enggak deh, karena aku juga mau harus jam 1 harus nyampe di kantor suamiku, rapat. Aku bilang enggak deh gitu, aku juga gak enak pakainya terlalu tebel juga, terlalu resmi. Aku pulang dulu deh. Aku pulang ketemu lah Malvin. Sama Bang Malvin Ketemu gitu. aku sama Malvin. Sini. Gi lagi di mana Gi? Katanya di mana gitu. Iya. Gimana tuh? Baru jenguk Ketemu lah aku sama gitu. Malvin. Aku bilang ya udah Pin. Heeh. Tapi tadi dia lagi sholat, lagi ibadah. Aku bilang gimana Pin gitu. Malvin juga tadi mau ketemu Iya. kita. Ya, cuma memang kita belum bisa ketemu karena kondisi Niki saat ini penyampaian dari petugas ya, penyampaian petugas bahwa Niki sedang setelah minum obat, iya. jadi dia dalam keadaan ngantuk. Mungkin beliau tidak bisa ditemuin karena mungkin takutnya nanti nggak fokus, takutnya dia nggak konsentrasi gitu. Tapi tadi kita sudah koordinasi sama penyidik, kemungkinan besok kita akan kembali ya. Ya, Ya. besok mungkin jam 11 aku kembali. Kemungkinan Kamu apa yang membuat kamu akhirnya memaafkan? Jadi begini loh, yang namanya Laura itu kan anak perempuan ya. Ya kalau saya agak sedih ketika lihat dia itu pertama menjalin hubungan yang toksik. Saya kaget. Padahal setahu saya selama ini dia anaknya lempeng kan. Kedua, dia diledekin satu negara, dijadiin meme lagi. Hampir satu negara. Hampir. Kalau misalkan saya diledekin kan ya nggak masalah karena saya cukup umur, tapi si Laura kan saat itu masih di bawah umur sedini itu kan, harusnya kan anak remaja itu kan fase-fasenya dia untuk berkembang kan dari segi-seginya. Malah diledekin sampai kadang tiap buka feed itu suka ada tuh video dia yang pokoknya cenderung ngeledek Bahan sih ya. olok-olokan lah ya. Nyeleneh lah, pokoknya banyak yang dibilangin. Terus kan saya kan mikir gini loh, Laura itu anak perempuan. Saya pasti kan ibunya mendidik dia sebenar dan sebaik Baik-baik. mungkin. Ya saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba dapat kabar seperti itu. Nah terus kan saya cerita ke mami kalau si Laura itu diledek-ledek di internet. Saya bilang kayak dia udah sedini itu loh. Jadi anak saya peduli dengan sedini itu di bawah umur diledek-ledek. Terus dia bilang, kamu kan netizen ingetin kamu diledek Sadako marah nggak? Saya waktu diledek Tante Niki Sadako, saya waktu itu umur saya udah nggak udah gede. udah di atas umur, bukan di bawah umur gitu kan. Terus aku bilang kamu waktu itu kan kita sampai berapa kali ke psikolog? Kamu ingat nggak udah ya. sampai kamu trauma kita ke psikolog? Terus dia bilang nggak apa-apa mami, aku sudah dewasa. Kalau ini Loli kasihan dia di bawah umur, mami harus speak up untuk membela dia. Malah anak aku yang kasih izin, di situ aku ngebuang semua benci aku. Anak-anak aku, makanya kalau ada netizen yang bilang kenapa sih kamu harus sayang anak kamu, anakku sendiri aja sudah mau gitu peduli sama Laura dan kasih sama Niki, kenapa aku enggak? Di situ aku ini gitu. Ada nggak keinginan kamu untuk bertemu dengan Laura itu? Suatu hari ada, ya mungkin nanti. Ini saya sampai mau lo datang sini buat lihat Tante Niki, mau ngasih dukungan aja. Ya kalau saya sih percaya nih kalau untuk kasus ini ya Tante Niki itu pasti benar. Pokoknya mau keadaan kita sejatuh apa, yang bisa bikin kita kuat itu adalah pertama pendirian, kedua tekad, ketiga prinsip, keempat keyakinan. Selama kita berpegang sama hal-hal itu, sekalipun posisi kita di bawah, itu kita bisa berdiri kuat. Jadi saya yakin kalau Tante Niki benar, dia pasti orang yang tipe yang teguh pada prinsip dan pendiriannya. Keren. Mbak Tessa, gimana Mbak Tessa dengan pernyataan dari Melo banget ya. anaknya sendiri? Artinya hebat loh gitu. Melo banget ya. Itu menurut aku, anak aku aja berdamai, kenapa netizen nggak berdamai, kenapa netizen nyerang aku, kenapa kamu harus bela Niki, kamu ingat anak kamu diledek-ledek, aku pikir anakku aja berdamai, kenapa aku harus membenci Niki? Di situ aku balik arah, aku nggak mau benci Niki, aku sayang sama Niki, aku sama dengan keputusan anakku yakin Niki benar. Anakku yakin Niki benar, itu aku pikir aku pun yakin Niki benar gitu. Apapun nanti di sana aku nggak ngerti nanti di persidangan ya, aku nggak tahu karena aku waktu kejadian. Tapi di saat anakku menyatakan Tante Niki benar, mami harus mendukung Tante Niki. Aku sampai nanya, kamu nggak ada sakit hati sedikit pun? Enggak, karena dia berkat Tante Niki dia sampai saat ini sampai udah bisa menyelesaikan sekolah S2-nya, sampai memotivasi dia untuk maju. Di situ aku pikir aku juga harus mendukung Niki gitu, sebagai seorang ibu. Artinya kalian berempat support Niki ya? Ya, itu pastilah. Oke. Mbak Tessa, apa sih yang membuat Mbak Tessa tuh kayak pede nih kita mau menerima gitu? Iya.
Oke, saya gini, anak saya bilang, Mami, Tante Niki ulang tahun. Terus aku bilang, terus gimana? Dari kemarin kan saya tidak pernah mau datang. Terus gimana? Tante Niki mau terima nggak? Tapi selama saya live, Niki tidak masuk, menyapa saya dengan sebutan kakak, itu menurut saya, oh Niki mungkin sudah berdamai dengan hatinya, sebagaimana saya berdamai dengan hatinya. Habis itu postingan saya, titi saya kalian boleh lihat di akunnya Niki yang centang biru, diposting ulang. Itu yang bikin saya, kalau kita sudah dewasa tidak ada kata-kata maafin saya ya, mungkin itu saya pikir bentuk udah kali memaafkan. Dengan gitu aja. kode ya. Iya. Perilaku Kode ya. sama baik. Berarti memang belum ada komunikasi sama sekali secara langsung. Komunikasi secara langsung enggak, cuman live sapa-sapaan iya, Sama live di- sapa-sapaan sama repost ulang iya, itu yang berlaku. Terus kita pernah ke Miami, terus Niki repost ulang bilang terima kasih Kak Tessa. Terus kemarin Saiful Jamil kesini 3 hari lalu, Saiful Jamil menyampaikan salam. Kak Tessa, kata Niki, terima kasih buat Kak Tessa udah dukung aku. Itu Saiful Jamil yang ngomong, sehingga aku suruh balik. Nah, Kak Tessa kesini jam 1, udah ada jam bezuk. Aku saat itu lagi di kantor suami. Itu yang bikin aku harus datang saat ulang tahun dia. Apapun nanti aku wajar ya, namanya aku mantan musuh ya, bukan teman, bukan sahabat. Ya, kalau Niki mau, tapi aku tadi lihat dia udah senyum sama aku, ngelambain tangan. Aku nggak penting apapun gitu. Berarti bisa dibilang kesini panggilan hati ya, bukan karena ada sesuatu tertentu. Benar, ini karena panggilan hati. Saya minta. Dan saya mau. Anak saya minta, anak saya mau, ya udah gitu. Karena anak saya bilang, Tante Niki ulang tahun, ayo kita ke sana Mami. Aku aja nggak dendam, kenapa aku harus dendam? Karena waktu itu yang dikatain anak aku kan aku. Aku pikir oh, ya udahlah. Dia juga ada berbesar hati kan. Aku pikir ya udahlah. Kita ke sana di ulang tahun ini momen di ulang tahun. Ya, itu nanti besok aku coba ulang lagi ke sini Jam 11 ya Kak ya. jam 11. Event apapun, event Niki nggak mau terima aku, event mungkin apa, tapi tadi aku berkiblat, dia senyum, dia ketawa, dia lambai tangan. Itu yang aku. Sampai jam ibadah ya tadi ya. Iya, sampai berkiblat. Itu Ya, yang aku. artinya itu kan sudah menerima ya, artinya dadangan dada kan baiklah hubungannya. Iya. Artinya buat kamu, buat Tessa